Berikut ini ada cuplikan video dari ahli sejarah, saudara-saudaraku, menceritakan tentang bagaimana orang Yaman ini bisa nyasar ke Nusantara. Kita dengarkan bareng-bareng. Habib bin Yahya, Utsman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Ya Allah. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi bukan datang sendiri, tetapi didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena pada waktu itu di Jawa ini orang-orang pribumi tidak mau bekerja dengan Belanda. Para kiai tidak mau bekerja pada Belanda, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dipekerjakan. Nah, memang pada waktu itu memang sedang terjadi proses imigrasi di mana para penjajah mendatang orang-orang dari luar. Kalau Inggris itu mendatangkan orang kulit hitam, Amerika orang dari Amerika. Kalau Inggris pernah mendatangkan orang India, orang Bangladesh di Indonesia. Sedangkan Belanda sendiri mendatangkan orang Yaman ke Jawa. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah ditaruh di Pekojan, Batavia. Ternyata mereka datang ke Nusantara ini ya, itu didatangkan, betul-betul didatangkan oleh Belanda. Untuk apa? Diperkerjakan menjadi pekerja Belanda. Nah, dari cuplikan video di atas kita bisa menarik kesimpulan, kiai pribumi Nusantara dulu ya itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Betul, makanya dari rekam sejarahnya Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ini untuk diperkerjakan, gitu loh. Buktinya apa? Diperkuat dengan adanya Mufti Batavia, gitu loh. Utsman bin Yahya itu Dewan Fatwa Mufti Batavia, saudara-saudara. Kita semua tentu tidak asing kan dengan sebutan Utsman bin Yahya itu kan, yang mendapatkan lencana penghargaan dari Belanda karena jasanya, gitu loh. Tidak mungkin Belanda memberikan lencana bintang jasa kepada Utsman bin Yahya tanpa sepak terjang, tanpa seleksi yang ketat, tidak mungkin, karena totalitas, gitu loh. Ya karena gaji yang diterima itu begitu bombastis. Nah, kiai pribumi ini tidak mau. Bahkan kalau mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah dari kiai pribumi, dulu itu kiai pribumi itu tidak mau pakai celana. Betul, karena tasabuh dengan Belanda sampai sebegitunya. Bahkan pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Abdul Karim, itu mau dijadikan mufti di Surabaya, tapi menolak. Beliau memilih lebih baik di penjara karena menolak perintahnya Belanda. Ini sejarah. Makanya kalau hari ini anak cucunya imigran Yaman itu kowar-kowar katanya yang berdarah-darah memerdekakan Indonesia. Aduh, bu ya baca sejarah, ndak usah dobos, ndak usah ndawir lah. Iya kan? Kalian itu didatangkan oleh Belanda, kan gitu tuh. Dan dipekerjakan kalian itu oleh Belanda.
dibayar gitu. Sangat berbeda dengan orang pribumi Nusantara yang di situ itu betul-betul membela tanah air, melepaskan diri dari cengkraman Belanda. Kalian malah ngopi bareng dengan Belanda kan? Nah, makanya ini jadi teringat tentang ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengajarkan jangan memakan barang haram. Jelas kan? Iya. Orang itu kalau sering memakan barang haram, itu perilakunya aneh-aneh. Gitu. Karena apa? Sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang ya, itu akan menjelma menjadi kekuatan, energi, menjadi darah, menjadi tulang, menjadi otot, menjadi palu. Kan gitu loh. Gerak langkahnya itu kalau kebanyakan haram ya aneh-aneh. Makanya salah satu trik agar supaya kita mendapatkan keturunan soleh-solehah, ya harus menjaga sesuatu yang kita nafkahkan kepada anak istri harus betul-betul yang halal gitu loh. Ya mungkin ya wallahu alam, tapi kalau dilihat dari perilaku keturunan imigran Yaman ini sampai detik ini pola-polanya itu sama dengan VOC Belanda. Iya, mereka maunya itu dihormati, seakan-akan ras yang paling mulia di antara semuanya. Pribumi itu inlander, jongok harus cium tangan, bahkan cium kaki kalau perlu gitu. Sampai sebegitunya. Dan belum lagi pendistorsian sejarah, merubah sejarah NU, merubah sejarah Jatma, terus bikin makam palsu yang di atas namakan KB, makam situs-situs Nusantara, ini berubah namanya menjadi KB. Nah ini kan jelas ini ada maksud dan tujuan yang jahat untuk masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka mau menguasai. Termasuk Belanda ini kan banyak cara yang dibelokkan, yang dipalsukan. Iya, makanya mungkin karena kebanyakan makan dari pemberian Belanda inilah sehingga mereka itu aneh-aneh, mengaku cucu Nabi tapi tidak bisa buktikan, kan aneh itu. Iya, kok berani-berani ya Anda takut kualat, makam dipalsukan, kok tidak takut kualat dengan pahlawan yang dimakamkan tersebut. Ya akhirnya kualat beneran kan? Iya, salah satu penyebab Habib hari ini kualat ya karena berani dengan baginda Nabi, mengaku cucu Nabi tapi tidak bisa buktikan, akhirnya kualat kan? Berani merubah nama tokoh pahlawan, kualat akhirnya, betul-betul kualat. Tapi kualatnya itu ya kredibilitasnya itu turun, yang tadinya laku keras sekarang tidak laku, betul itu. Iya, Habib itu sekarang terjun bebas. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak percaya lagi dengan Habib karena dobelnya itu kan, ya akhirnya mereka tercerahkan, tersadarkan. Jadi apa yang dijelaskan oleh pakar sejarah, ahli sejarah ini kan, bahwa Habib itu didatangkan oleh Belanda untuk diperkerjakan. Makanya mereka menjadi jongosnya Belanda gitu kan. Karena pribumi Nusantara itu pokoknya antipati dengan Belanda, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. 350 tahun, wah itu bukan durasi yang pendek, wah lama itu. Orang Nusantara dijajah, dibentur-benturkan, diadu domba, yang terkenal dengan sistem divide et impera itu kan. Itu tidak harus paham sejarah, melek sejarah. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua apa yang disampaikan oleh ahli sejarah di atas. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, saudara-saudaraku. Nusantara milik kita. Salam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika.